Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di garasi 168. Ini sini ada satu unit Mio GT. Ini ownernya baru dapat katanya, baru beli ya. Baru beli. Nah, ini mau dicekin ke sini untuk spare partnya apa aja yang perlu diganti. Terutama untuk daerah CVT sama di rem belakangnya, dia katanya nggak pakem ya. Nanti kita cek dulu untuk kampasnya kayak gimana, sama minta untuk di kuras rem depannya. Oke deh, langsung kita eksekusi aja ya. Dan di sini untuk rem belakang saya cek, ini kabelnya yang macet ya teman-teman ya. Nanti akan saya ganti untuk kabelnya. Oke, di sini udah saya buka ya buat pelek belakang, buat ngecek kampas remnya. Di sini kampas remnya kelihatan masih baru ya teman-teman ya, masih tebel. Jadi sebenarnya nggak ada kendala untuk di kampas rem ini, cuma di kabelnya aja ya. Di sini kelihatan ini merek Yamaha ya, original kayaknya sih. Oke, kita lanjut untuk bagian CVT ya. Nah, di sini busanya udah lain dari bawaannya teman-teman. Ini juga udah dilem-lem busanya ya. Busanya membrudul. Kita cek juga untuk bagian filter udaranya kayak gimana kondisinya. Di sini kotor banget ya teman-teman. Ternyata filternya udah pada di lubang-lubangin ya. Aduh, nanti kita ganti aja ini. Lanjut untuk CVT-nya. Di sini ada sarang laba-labanya nih teman-teman nih. Kotor banget CVT-nya. Oke, biarin kita buka dulu aja ya. Untuk pengecekan bagian puli depan, ini sih ada tambahan ring. Nggak tahu ring apaan ini, harusnya nggak ada di sini ya. Kita buang aja. Untuk rumah roller, bosnya masih aman. Cuma di sini rollernya rumah rollernya kotor banget. Kayak udah puluhan tahun nggak dibuka nih CVT-nya ya. Panbel udah membrudul. Ntar kita ganti baru. Untuk poli belakang, di sini debunya numpuk, tebal banget. Dan untuk bagian kampas ganda ini masih aman ya teman-teman ya, masih bisa dipakai lagi, cuma butuh dibersihin aja nanti. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri nih bagian crankcase-nya. Nah, itu banyak sarang laba-labanya tuh. Sama sealnya juga pada bocor ya. Nanti kita bersihin dulu ini, terus kita ganti sealnya ya. Tuh lihat, ini banyak apa ini ya. Kotor banget teman-teman. Ini sarang laba-labanya itu kayak dari filter ini nih, busa filter ini. Dia kan CVT itu nyedot ya, jadi ini kesedot ke dalam nih busanya. Jadi mendingan jangan dipakai busa yang gini ya.
Oke, ini CVT udah dibersihin semua nih. Pakai bensin ya. Karena kotor banget, berminyak. Tinggal dikeringin aja nih. Ini setelah pakai bensin nih, cuci lagi pakai sabun colek. Memangkoknya juga. Karena bensin kan masih ada minyaknya. Setelah bagian CVT dibersihin, kita kasih grease dulu ya teman-teman ya. Bagian-bagian yang perlu digemukin kita gemukin. Kayak ini di bagian as kampas ganda ya. Sama di bagian puli belakang, di bearingnya ya, bearing kecil sama bearing bambunya kita kasih grease. Biasanya kalau di speedometer standar sih kalau begitu dia yang di full pumpnya itu tuh indikator yang pelampungnya. Nggak connect. Nah di sini kalau ada yang lebih kita lap ya teman-teman ya, biar nggak belepetan kemana-mana gemuknya. Nah untuk bagian puli depan ini bagian bos roller ya, kita kasih gemuk. Nah, sebelum kita pasang rumah roller dan lain-lain, kita ganti dulu seal untuk seal karkasnya teman-teman ya, karena tadi yang lamanya udah bocor ya. Untuk bagian seal depan dan untuk seal belakang juga kita ganti. Oke, setelah semuanya dibersihin dan udah diganti sealnya, kita lanjut untuk rakit bagian-bagian CVT nya ya. Dan ini panbel yang baru original ya, kode 54P kita pasang. Dan di sini kalau udah grease yang belepetan dilap ya teman-teman ya, biar gak nyiprat ke mangkoknya. Setelah terpasang dan udah rapi, kita tes nyalain ya teman-teman ya. Dan di sini ada satu masalah, ini as pulinya goyang teman-teman. Jadi itu buat PR buat ownernya ya, karena belum mau diganti sekarang.
Oke, untuk filter kita ganti baru original ya, original Yamaha. Ini yang original, ada stikernya teman-teman, bonus stiker ya. Oke, lanjut aja kita pasang ya filternya. Dan lanjut untuk bagian pengereman, ini saya kasih garis-garis ya teman-teman ya, biar bisa buat ngebuang debu. Kita pasang pernya dulu ya. Juga ini kan motor ini kalau di starter tuh dia langsung nyala terus tuh, jadi saklar on off ini nggak fungsi ya. Untuk Mio GT ini karena malam udah kemalaman ya, jadi kita lanjut ke pagi ya. Ini untuk area CVT udah aman, beres, box filter beres, dan untuk lampu depan sesuai permintaan dari ownernya ya, biar lampu depan ini bisa di on offin. Oke, udah bisa di on off. Dan rem depan juga udah saya kuras malamnya. Terus untuk kabel rem belakang ini udah saya ganti, udah empuk lagi ya remnya ya. Cuma ada satu masalah teman-teman, ini begitu dipakai jalan remnya itu dia endut-endutan ya, kalau dia tekan gitu dia endut gitu, kayak tromol peang. Jadi kalau buat dipakai jalan ngerem, jadi dia ngedet gitu, pakem nggak. Nah, jadi ini bakalan saya buka lagi, saya cek lagi apa dari tromolnya atau dari yang lain-lainnya ya. Oke, saya bongkarin dulu. Gitu ya teman-teman ya, tuh ini tromolnya dia nggak rata di gelombang gitu. Jadi ini udah saya lepasin ya bautnya, murnya. Dia di rumahnya kendor banget teman-teman, spasinya banyak banget ya. Ini bukan asnya ya, tapi peraknya.
Dan ternyata di sini asnya goyang juga teman-teman ya. Kelihatan ya. Nah, harus ganti bearing yang dalam sana ya teman-teman ya. Jadi harus buka gardan ya. Untuk remnya sendiri ini nggak saya ganti, ini udah lumayan pakem, cuma gitu aja dia ndut gitu aja. Ini karena masih pagi, ownernya belum datang, jadi saya nunggu ownernya dulu nih. Nah, ini kondisi begini, ini akan saya coba akalin dulu teman-teman ya. Ya paling nggak dia nggak terlalu parah lah ndutannya gitu ya. Jadi begini, ini kondisi ini masih kendor ya, masih kendor. Nah untuk bagian rem kita kencengin ya, biar dia megang ke tromol ini. Kita harapin dia bisa center teman-teman ya. Oke, jadi ini tromol udah remnya kita udah kencengin ya, ini udah bisa diputer. Kita kencengin bannya. Ini kita coba putar pakai mesin biar kelihatan masih gelombang atau enggaknya. Oke, ternyata masih gelombang ya teman-teman ya.
jadi mau nggak mau harus bongkar gardan, ganti bearing asnya. Kemudian ini tromolnya juga kemungkinan harus dibubut untuk tromolnya ya, biar bulat lagi karena ada yang peang. Oke, jadi gitu untuk rem belakang nih. Oke, lanjut untuk bagian servis, bagian injeksinya ya teman-teman ya. Ini di sini ada bocor juga dari selang ya, dari selang udara. Kemungkinan ini mesin agak panas, jadi olinya nguap ya. Sama di bagian belakang sana ada basah juga. Oke, untuk pengecekan bagian full pump, kita pasang dulu akinya ya teman-teman ya, karena kita mau ngecek untuk tekanan full pumpnya apakah masih normal. Sekalian sama kita cek bagian untuk throttle body ya teman-teman ya, karena filternya kan ini kotor, pastinya di throttle body pasti juga kotor ya. Oke, jadi gitu, kita bongkar dulu ya. Nah, di sini kita bakalan cek untuk tekanan full pumpnya teman-teman. Di sini untuk penguncinya rada rusak nih teman-teman nih, agak susah dipakainya ya. Kita coba nggak pakai kunci, dia bisa nggak ya? Aduh, ternyata nggak bisa teman-teman, ini bocor. Tetap nggak bisa teman-teman. Jadi di sini kita nggak bisa ngecek untuk tekanan full pumpnya. Nah, jadi kita cek untuk semburannya aja langsung ya, karena ini udah rusak penguncinya. Oke, kita cek untuk semburannya teman-teman. Nah, di sini masih kelihatan kenceng ya, harusnya dia masih normal. Oke, lanjut kita bongkar untuk injektornya ya. Kita akan cek juga untuk semburan injektor. Nah, di sini teman-teman lihat untuk karet sealnya ini ada yang rusak teman-teman, karena pemasangan sebelumnya dia kejepit ya. Nanti kita ganti aja tuh sealnya ya. Oke, kita cek dulu untuk injektornya. Ini di sini teman-teman bisa colokin untuk soketnya, terus di kontak on, lanjut di engkol ya. Ini kalau semburannya dia ngembun itu bagus teman-teman, tapi kalau dia semburannya gede-gede, nah itu berarti injektor udah mulai jelek ya. Ini juga bisa pakai starter ya di sini ya, nggak pakai engkol kalau untuk motor yang nggak ada engkolannya. Oke, di sini untuk full pump injektor masih termasuk aman ya. Jadi kita lanjut untuk pengecekan bagian throttle body. Oke, di sini udah kecabut ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri bagian dalamnya hitam, kotor banget ya, gelap banget teman-teman. Oke, kita coba bersihin ya. Kita bongkar lagi, kita bersihin. Nah, di sini udah saya bersihin ya teman-teman ya, kelihatan terang, dan bagian intake-nya juga udah bersih.
Oke, tinggal kita rakit dan terus pasang lagi ke motornya ya. Nah, ini throttle body udah kepasang ya teman-teman. Lanjut saya mau pengecekan untuk bagian klepnya. Oke, ini klep udah kita setel. Untuk in 0,1, exit juga sama 0,1. Ini kita belum tutup, kita lagi ganti olinya dulu ya. Kalau mau ngecek nanti olinya naiknya ke sana bagus apa enggak. Patah itu. Ya malu sport. Takaran itu sih gitu. Oke, di sini untuk oli aman ya teman-teman ya, naiknya dia lancar, jadi nggak ada masalah di sini. Jadi kita lanjut untuk tutup ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk bautnya dikencangin juga. Nah, dan di sini kalau udah belepetan oli kita cuci pakai bensin ya. Jadi biar nanti kalau dia ada bocor bisa kelihatan ya. Oke, setelah pasang rapi kita coba nyalain lagi teman-teman ya. Nah, di sini ada satu masalah lagi. Untuk masalah langsamnya dia yang gedein ya teman-teman. Ini masalah ini biasanya ada di sensor ISC sini ya. Karena ini penyakitnya Yamaha kebanyakan di sini nih untuk bagian langsam. Karena dia pakai langsamnya otomatis ya. Oke, kita coba untuk akalin ya teman-teman. Bagian ISC nya ini kita akan ganjel. Oke, kita lepas dulu. Bagian ISC kita cabut. Nah, di sini teman-teman. Info-info masih kalau ada peleknya GP kita kayak kurang dong ini. Kayak ono sing seger di kono. Contoh mbok. Nah, di bagian belakang sini. Jadi kan kalau dia keluar dia kan langsamnya mengecil. Nah, begitu dia masuk dalam langsamnya gedein ya. Jadi kita perlu ganjel di bagian belakangnya ya. Kita ukur dulu untuk langsam pasnya dia seberapa. Ini teman-teman bisa ukur pakai sigmat ya. Untuk normalnya celah di sini dia adalah 3 mili teman-teman. Nah, untuk celahnya 3 mili. Nah, jadi kita ukur untuk ganjelannya di sana sekitar 5 mili ya. 5 atau 5,5. Nah, di sini kita coba ganjel pakai 5 mili ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang lagi. Kecuali tukar blok lagi beda. Iya, kalau listrikannya nggak ada. Kalau mesinnya masih halus gitu. Cuman orangnya belum beli apa gitu. Belum ngasih duit. Lalu udah setahun. Udah setahun angkat.
Makanya saya ngincar blok ya, Bang. Dikit-dikit. Oke, di sini udah kepasang. Kita coba nyalain lagi ya. Nah, sekarang langsungnya udah kembali normal teman-teman ya. Jadi gitu untuk ngakalinnya, kita ganjel pakai selang ISC nya ya. Ini enak ya, karena ya Ya namanya juga di tangan MacGyver ya, beda kan. tadi kan tinggi banget. Padahal gara-gara cuman Ini kan dia sama otomatis ngomong gitu tuh dia tuh. Wah, bikin. ya itu tadi by selang. Oh, manual. Ada kalau pakai manual bisa. Manual. Gocap. Jadi langsung Manual. Ini kalau misalnya ukuran gede tinggal putar. Ini semua CVT udah, siap. rem belakang oke. Klakson oke, dan oh, lampu jauhnya mati. Oh, belum dinyalain. Oh iya. Oke, Oke. Ready? Tes. tes lah, tes jalan. Bismillah. Ibu dulu, Mas. Kita tes dulu, Mas. Kita kalau kurang enak, kita ganti BBKB-nya dah. BPKB yang di FIF ya. Mas. Oke, untuk motor ini bakalan di test drive langsung sama yang punyanya ya. Jadi untuk motor ini total biayanya Rp423.000 ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.